أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang masih banyak diberikan kepada kita semua. Kita berada di penghujung di bulan suci Ramadan dalam hitungan hari. Ramadan akan meninggalkan kita. Kita tidak tahu dan tidak pasti apakah kemudian Allah masih mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Kita berdoa kepada Allah semoga semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, puasa, qiyam Ramadan, sedekah, tilawah Al-Quran yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan dan keimanan, mudah-mudahan menjadi amal soleh yang akan memberatkan timbangan hasanah kita di yaumil qiyamah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jika kemudian Allah mengambil nyawa kita, mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang mendengarkan Radio Rahman, Radio RRI, semua kita meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sungguh sajikan kemampuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswah dan qudwah bagi kita. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan yang sangat mendasar. Apakah ketaatan kita akan tetap bertahan pasca Ramadan? Yang hadir di masjid ini saya yakin adalah yang tadi malam melakukan qiyamul lail. Dan kita bersyukur kepada Allah, subuh ini kita diimami oleh saudara kita, imam yang berasal dari kota Mekah dan Mukarramah. Dengan doa qunutnya yang subhanallah, mudah-mudahan menenangkan jiwa kita, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menjadikan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang soleh, bukan hanya di bulan suci Ramadan, tapi bertahan setelah bulan suci Ramadan sepanjang masa, sepanjang usia, sampai Allah kemudian mencabut nyawa kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita kemudian mempertahankan kesolehan ini? Bagaimana kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan dan kebaikan apapun yang sudah kita dapatkan di dalam bulan suci ini bisa bertahan dalam waktu yang lebih lama. Ada beberapa tips yang saya coba berbagi kepada kita semua, yang itu juga berguna bagi saya secara pribadi dan juga kepada kaum muslimin. Yang pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk selalu menjadi pecinta-pecinta kebaikan. Menjadi orang soleh itu indah. Menjadi orang soleh itu keren. Menjadi orang soleh itu hebat. Kalau kita lihat ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan yang begitu banyak. Dunia ini ditundukkan untuk mereka-mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan semakin kita taat kepada Allah, dunia semakin jauh, malah sebaliknya Allah hadirkan dunia kepada mereka-mereka yang selalu berada dalam kesolehan. Satu, firman Allah di dalam surah An-Nahl, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang melakukan amal soleh yang dilakukan karena keimanan, sebagaimana juga puasa kita lakukan, man shoma imanan wa ihtisaban, kita berpuasa karena mengharapkan cinta keimanan kita kepada Allah, maka Allah ampunkan dosa kita. Ketika kita kemudian melakukan kebaikan amal soleh yang didorong oleh keimanan kita yang agung, maka Allah mengatakan, Allah berikan hayatan thayyibah. Apa yang dimaksud dengan hayatan thayyibah? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa tafsir saya dapatkan minimum ada 3, ada 5 semuanya, tapi 3 saja kita sampaikan.
Yang dimaksud dengan hayat al-thayyibah, Allah turunkan sakinah, ketenangan kita dalam hidup. Ketenangan ini mahal Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ada orang punya harta banyak, belum tentu dia tenang, belum tentu dia bisa tidur dengan nyaman, walaupun dia tidur di tempat tidur yang paling mahal. Sehingga banyak orang yang kemudian harus doping dengan obat supaya dia bisa kemudian untuk tidur dengan tenang. Bagi orang-orang soleh, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan sakinah, ketenangan pada dirinya untuk menghadapi semua problematika kehidupan yang selalu terkadang membawa masalah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesalihan kita itu mengetuk cinta yang datang dari itu, sehingga kemudian menurunkan ketenangan jiwa kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rizqul halal. Bagi mereka yang beriman lalu merangkaikan keimanannya dengan amal soleh, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan bagi dia untuk mendapatkan rezeki yang halal. Ini korelasinya sangat kuat. Nantinya ketika kita lihat dalam dua ayat yang lain, misalnya dalam surah Al-Imran ataupun surah At-Talaq. Dalam surah Al-Imran Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk negeri itu beriman, kalau pribadi-pribadi kita beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Dari langit keberkahan turun, rezeki diturunkan, dari bumi dikeluarkan. Maka menjadi orang soleh itu menjadi orang yang paling tenang, orang yang paling bahagia dan mudah untuk menambahkan rezekinya. Dalam surah At-Talaq Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertakwa kepada Allah, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mungkin dia tidak kaya tapi dicukupkan oleh Allah. Setiap ada kebutuhan, di situ ada solusi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat berikutnya juga Allah kemudian mengatakan, apakah orang bertakwa, orang soleh itu tidak buat dosa? Tidak, boleh kita berbuat dosa dan memungkinkan kita untuk melakukan dosa karena kita manusia, kita bukan malaikat dan kita bukan rasul. Tapi kemudian Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir. Kafara yukafiru itu maknanya ditutupi, Pak. Jadi bukan hanya dimaafkan oleh Allah karena kesalahan yang kita lakukan, tapi di cover, ditutup, aibnya itu tidak diketahui sama orang. Kenapa? Karena dia sudah menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadilah kita orang yang mencintai kebaikan sejak Ramadan sampai kemudian kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Jadi kalau Ramadan ini stimulus keimanan kita, persentase ibarat bateri HP yang dicas itu sudah 100%, maka kita pertahankan kelanggengan baterai ini untuk bisa bertahan di bulan-bulan berikutnya. Dan cara yang pertama adalah jadilah pecinta kebaikan. Kalau bahasa lebih sederhana, kalau hari ini di bulan suci Ramadan ada orang datang ke rumah anak yatim minta bantuan, kita mudah langsung kita kasih. Pertanyaannya, apakah itu mudah kita kasih jika di luar bulan suci Ramadan? Sepatutnya itu juga mudah untuk kita lakukan. Karena ingat, kita ada hidup panjang, Pak. Cepat atau lambat kita meninggal dunia. Boleh jadi di waktu pagi kita ketemu minum kopi, sorenya dia pergi untuk selama-lamanya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadilah pecinta kebaikan setiap waktu sepanjang masa. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita mempertahankan kesolihan? Tetap bersama Al-Quran. Jangan lewatkan hari-hari kita tanpa membaca Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sepakat Al-Quran itu panduan hidup. Tapi terkadang kita tidak sepakat untuk membaca Al-Quran sebagai panduan kita dalam menjalani kehidupan ini. Umar bin Khattab pernah mengatakan, kalau aku kehilangan tali kekang unta, maka aku cari dalam Al-Quran, aku akan mendapatkannya. Artinya apa? Umar mengatakan tidak ada masalah yang tidak ada solusi di dalam Al-Quran. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, lazimkan Al-Quran setiap hari. Kalau sekarang mungkin ada di antara kita sudah mengkhatamkan Al-Quran, ada yang sudah 1 juz,
ya. Mungkin kalau dia satu hari 1 juz, hari ini dia sudah memasuki juz yang ke-28. Kalau hari ini kemudian puasa ini dia menargetkan 2 juz, maka dia sudah memasuki juz ke-26 untuk mengkhatamkan 2 hari lagi 4 juz kemudian. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lazimkan Al-Quran itu. Bagaimana? Pasang komitmen, buat komitmen untuk tetap bersama Al-Quran. Kalau mungkin di bulan suci Ramadan stimulus baca Qurannya itu begitu indah, begitu nyaman, maka ketika di luar bulan suci Ramadan jangan pernah tinggalkan Al-Quran sekaligus. Tetap membaca Al-Quran. Kalau tidak mampu 1 juz, lazimkan setengah juz tetap. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu para sahabat dalam banyak makhluk hadis yang pernah saya baca dan saya dapatkan, itu para sahabat mengatakan kami tidak akan berpindah dari 10 ayat pertama ke 10 ayat berikutnya sebelum kami memahami ayat itu dan mampu untuk mengamalkan ayat tersebut. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bingkai dan rangkai kehidupan kita dengan tetap membaca Al-Quran sebagai zikir-zikir harian kita. Yang ketiga, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap meningkatkan dan menjaga konsistensi ketakwaan. Karena kenapa? Kalau dalam bulan suci Ramadan, stimulus kita untuk bertakwa itu mudah, Pak. Suasananya kalau di Aceh terbangun, hampir semua masjid di Banda Aceh ini ada qiyamul lail. Ada masjid-masjid tertentu seperti masjid kita, masjid Lamrin misalnya, itu menghadirkan imam-imam yang subhanallah bacaannya begitu syahdu dan begitu membuat kita bisa mengeluarkan air mata. Ketika kita kemudian keluar dari bulan suci Ramadan, sepatutnya tingkat ketakwaan kita harus kita jaga. Kenapa? Kita bertempur dengan maksiat yang semakin banyak. Kalau hari ini orang mau buat maksiat masih terpikir dia kita dalam bulan suci Ramadan ini. Kalau kemudian di luar bulan suci Ramadan ini tidak ada lagi yang menahannya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, datangi tempat-tempat yang bisa menstimulus ketakwaan kita. Apa dia? Tempat yang paling utama itu adalah masjid. Jangan tinggalkan masjid. Fenomena yang terjadi di masyarakat kita, nanti subuh terlepasnya 29 atau 30 hari, itu pada tanggal 1 Syawalnya itu subuh di masjid langsung berkurang karena orang nggak sahur. Kalau sahur masih sempat bangun, langsung berkurang jamaahnya. Kalau itu 4 saf di masal, tinggal 1 saf saja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, datangi masjid, ada ceramah di masjid, ada kajian di masjid, ikuti. Itu akan menjadi ringkas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian kita menjaga tingkat kesolehan kita tetap bertahan, lazimkan, Pak, biasakan dengan puasa sunnah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa itu punya karakteristik yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau sholat ini disaksikan oleh orang banyak, Pak, bisa timbul riya. Makanya tadi imam kita berdoa, ya Allah sucikan hati kami dari nifaq, amal kami dari riya. Sedekah bisa dilihat sama orang, sholat bisa dilihat, haji itu di atas satu kampung, Pak. Tahu orang, oh yang tepur kerja haji, pulang pakai topi haji, oh tak tahu dia, oh ini orang pulang haji namanya. Puasa tidak ada yang tahu. As-sawmu li wa ana ajizi bihi. Puasa itu betul. Maka ketika kita kemudian bisa menyembunyikan amal ibadah kita, ya ibadah dengan berpuasa yang kita lazimkan setelah Ramadan. Nanti setelah Ramadan masuk Syawal, jangan tinggalkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Setelah itu lazimkan. Apakah kemudian kita ingin berpuasa 1 bulan itu di Ayyamul Bid 13, 14, 15 pertengahan bulan, atau kita ingin melazimkan Senin dengan Kamis? Kalau lebih kuat lagi silakan berpuasa puasanya Nabi Daud, sehari berpuasa, sehari berpuasa. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini akan tetap menjaga konsistensi kesolihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu Bapak
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan kita akan kembali kepada Allah? Kita tidak pasti apakah tahun depan kita akan bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan Jumat yang dimuliakan oleh Allah ini kajian terakhir hari Rabu sebelum kita meninggalkan bulan suci Ramadan. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga semua amal ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dosa kita dengan Allah diampunkan, lalu kita minta kemaafan dengan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan ketika kita melakukan takbir di hari raya nanti, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita bertakbir secara hakiki. Apa dia? Kita bertakbir karena Allah telah membebaskan kita dari azab api neraka. Allah telah memaafkan dosa-dosa kita. Kita kembali kepada kefitrahan. Mudah-mudahan Allah ridha selalu kepada kita. Allah turunkan hidayah kepada kita untuk tetap mempertahankan keimanan dan amal soleh sepanjang masa, sepanjang usia, sampai kemudian Allah mencabut nyawa kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.